Hah? Salak. Gunung Gede, ya benar Gunung Gede. Kalau seandainya Pak di antara kita tadkhulul kubur, masuk ke alam kubur, artinya meninggal. Seandainya di antara kita ada yang meninggal membawa dosa sebesar gunung. Sebesar gunung. Wa takhruju minal kubur yaumil ba'ts, dan nanti ketika keluar dari alam kubur, ghafarallahu, maka ampunkan dosa-dosanya illa bisyar'in arba'atun asya wa illa syar'illah billahi ta'ala, dengan 4 syarat. Ada syaratnya. Ada syarat. Yang pertama, di situnya diantaranya jangan kecuali dosa syirik. Dosa syirik udah nggak ada toleransi. Ini selain dosa syirik. Jadi kalau seandainya di antara kita ada yang punya dosa besar segede gunung dosanya, ada orang tukang mabok, tukang minum-minuman, lagi minum-minuman, blok, mati. Umpamanya mati. Begitu dia mati Pak, itu masih ada harapan diampuni. Ada orang nih hampir tiap malam minggu mainnya jablay mulu. Itu tiap malam minggu keluarin duit buat jablay, mati. Itu masih ada harapan pengampunan, yaitu dengan bisyar'in arba'atul asya', dengan 4 perkara. Ada orang yang main tiap malam main slot. Apa namanya itu? Hah? Ya pokoknya itu slot. Lagi main slot, judi slot, mati. Masih ada harapan pengampunan. Dengan apa? Dengan 4 syarat. Apa yang syarat yang pertama? Syarat yang pertama yaitu istighfar lil ahya lil amwat, membaca istighfar yang hidup untuk yang sudah mati. Jadi kalau ada orang yang punya dosa besar mati, belum sempat taubat, tapi kalau ada yang hidup sering memohon ampun untuk orang yang sudah mati, maka nanti setelah hari kiamat bangun, dia dosanya diampuni oleh Allah. Masalahnya cuma satu, ada nggak keluarga kita yang mau doain bacaan istighfar buat kita? Itu doang masalah. Masalahnya itu doang, itu masalahnya. Jadi yang pertama adalah kalau orang mati yang banyak dosa, selama dia ada yang hidup, baik itu keluarga, anak atau siapapun yang membacakan istighfar buat ahli kubur yang banyak dosa sekalipun, sebesar gunung dosanya pun sekalipun, masih diampuni oleh Allah. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu wasodaqah ilmahir. Bersedekah untuk mayit, artinya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Sedekah apa? Ya sedekah aja. Kalau kita punya orang tua kita sudah meninggal Pak, Masya Allah, jangan lupain orang tua. Banyak anak-anak Pak semangat waktu orang tuanya hidup, sayang orang tuanya waktu masih hidup. Begitu orang tuanya meninggal, dia lupa sama orang tuanya. Selamatan cuma sampai 7 malam doang, sampai 7 malam doang, pasalnya enggak selamatan lagi. Sekali ziarah setahun sekali, itu juga lebaran. Itu juga ada lebaran, kalau nggak ada lebaran nggak bakal ziarah. Ini permasalahan di keluarga kita, di antara kita Pak. Kenapa? Karena mayit itu wasodaqah itu butuh sodako apa? Mau sodako apa aja? Kita punya duit, umpama kita punya orang tua kita sudah meninggal, datang ke masjid ngomong sama ketua masjid, Pak RT, saya bersodako, yaitu sodako kifarat untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Itu luar biasa pahalanya. Orang tua siapapun yang dosanya besar segede gunung pun, kalau jibal seperti besar gunung dosanya, diampuni oleh Allah bila mana ada yang mensodakokan untuk orang yang sudah meninggal. Nih Pak, yang Bapak makan, nih yang Bapak makan, yang Bapak minum,
ini sedekah dari keluarga, pahalanya ditujukan kepada ahli kubur. Ini jadi pahala-pahala yang semacam ini, Pak, ya sedekah-sedekah yang semacam ini itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, nanti yaitu untuk dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah. Saudara, jadi kita sebagai anak, kalau orang tua kita sudah meninggal atau saudara kita meninggal, jangan pelit. Jangan pelit buat sedekah kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Al-Imam Syekh Nawawi mengatakan begini, Pak, di dalam kitab Ihyatul Ulum mengatakan begini, wa tasaddaqu 'anil mayyiti biwajhin syar'in matlubun la taqayyadu bi kaunihi fi sabatin ayat au akthara au aqala taqayyadu bi ba'dil ayam minal awam wa tasaddaqu lan utawi gawene sedekah biwajhin syar'in biwajhin kalawan dari syar'in kayu kami bangsa syarat. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Jadi begini dah. Sedekah untuk mayit ya. Wa tasaddaqu 'anil mayyiti biwajhin syar'in. Sedekah untuk mayit, Pak, itu adalah ada hukumnya, ada syariatnya. Wa taqayyadun, ada ketentuannya, ada perintahnya. Buat sedekah mayit ada perintah, ada perintahnya. Jadi nggak sembarangan. Kapan batas-batasnya? Wala taqayyadu, nggak dibatasin. Bapak sanggup kita sedekah untuk mayit, umpama kita mau ngadain selamatan, Pak, saya mah cuma sanggup bikin WC cuma 20, wala taqayyadu, nggak dibatasin. Terserah. Pak, saya mah cuma sanggupnya 10 besek, undang orang 10 sedekahin untuk orang yang sudah meninggal keluarga kita, enggak masalah. Pak, saya mah enggak sanggup bikin 10, paling sanggup besek bikin 5, panggil 5 orang. Wala taqayyadu, tidak ada batasnya, enggak dibatasin kapanpun, dimanapun, bisa batin ayam tinggal pirang-pirang 7 hari. Apa itu 7 hari? Au aktsar, atau lebih dari 7 hari, au aqall, atau lebih kurang dari 7 hari, enggak masalah. Mau 7 hari selamatan, kalau kita ada silakan. Kalau kita nggak punya aktsar atau lebih dari 7 hari, kalau kita punya lebih dari 7 hari, mau ada sampai 40 hari, silakan. Oh, saya mah nggak punya, cuman kuatnya selamatan cuman sampai 3 hari, silahkan. Bang, saya mah cuman nggak kuat sampai 3 hari, sampai 7 hari, sampai 40 hari, apalagi apa kata Imam Syekh Nawawi? Ba'dil ayam minal qawaidi, kalau kamu nggak sanggup setengah hari nggak apa-apa. Dalam Islam tidak diberat. Yang penting doanya. Saya nggak sanggup ngumpulin orang, Bang, 10 orang, 5 orang, udah duduk sila di masjid. Duduk sila di masjid, ngirim doa. Kalau emang benar-benar kita nggak punya, dalam Islam tidak diberatkan. Yang kedua yaitu sedekah. Jadi siapapun di antara umat Rasulullah yang meninggal dunia dosanya banyak, dosanya sebesar gunung. Kalau satu kali yang masih ada yang membacakan istighfar untuk dia masih diampunkan oleh Allah. Kalau orang yang sudah mati masih ada yang mau mensedekahkan dari keluarganya yang masih hidup, maka dia masih diampunkan oleh Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga qiraatul Quran. Bacain Al-Quran tadi juga dibacain tuh. Iqra ta'ala mautakum bi surat Yasin. Bacakan olehmu atas orang yang sudah meninggal dengan membaca surah Yasin. Bacain tuh surat Yasin Al-Quran. Bang, saya nggak bakal bisa surat Yasin, bisa cuma puluh. Bacain puluh. Cuman itu-itunya doang, puluh baca. Malam ini baca puluh buat kirimin alaikum. Besoknya lagi baca puluh, besoknya lagi baca saya nggak bisa gitu. Ya udah bang, nggak apa-apa,
Yang penting qiraatil Quran. Yang penting membacakan Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita bisa baca Al-Quran. Pandai baca Al-Quran bisa mengirimkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ini Pak, baca Al-Quran Pak, ini sedekah yang paling hemat, yang paling murah, yang paling murah. Kalau Bapak pengen mengadakan suatu sedekah untuk mayat seperti acara begini, ya ini kan keluarin biaya. Ada yang lebih hemat yaitu baca Al-Quran, tapi niatin. Tapi harus bisa baca, benar-benar bisa baca Al-Quran. Jadi jangan baca laten itu. Ya, tulisan laten itu. Kalau baca di sana Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bisa baca Al-Quran ini yang keempat terakhir Pak, gak usah lama-lama, biasa perlu nungguin. Kurang 2 jam. Yang keempat apa? Yaitu doa. Doa apa? Umpama orang tua kita yang meninggal, Allahumma fir lahu